Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Para tribuners yang dirahmati Allah, pada ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan, ada contoh yang baik yang harus diikuti oleh umat manusia. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang setiap perbuatan, setiap perkataan, gerak, dan tingkah lakunya itu menjadi contoh, diikuti oleh kaum muslimin. Tapi tidak hanya diikuti oleh kaum muslimin, bahkan juga menjadi diperhatikan oleh kalangan non-muslim. Michael H. Hart menyatakan Nabi Muhammad merupakan tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Tidak hanya dari sisi spiritual, namun juga dari berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad telah mengangkat harkat hidup umat manusia dari yang namanya masa jahiliyah menuju masa ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW, kalau kita bagi masa dakwahnya, fase dakwahnya itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu fase dakwah di kota Makkah, dan kedua fase dakwah di kota Madinah. Ketika masih berada di kota Makkah, banyak ayat Al-Quran yang mengkritik kebiasaan-kebiasaan orang kafir Quraisy pada masa jahiliyah dulu. Di antaranya surah At-Takasur yang diturunkan Allah di kota Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu hingga kamu masuk ke liang kubur. Surah yang lain Allah menyatakan, misal dalam surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Celakalah orang-orang yang pengumpat lagi pencela, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitungnya. Mereka beranggapan bahwa hartanya itu akan membuat dia kekal di dunia ini. Kritik lain disampaikan Allah, misalnya dalam surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Celakalah ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apakah kamu mengetahui orang yang mendustakan agama? Allazi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan enggan membantu memberi makan orang-orang miskin. Pada masa kedakwahan di kota Makkah ini, ayat-ayat yang turun merupakan berisi nilai-nilai pesan sosial atau kritik sosial terhadap kebiasaan-kebiasaan orang Mekah. Nah, kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, hijrah ke kota Madinah ini ayat-ayat ekonominya berubah. Tidak lagi menjadi kritik sosial, tapi sudah merupakan perintah yang berupa kewajiban dan larangan, ancaman beserta sanksi yang ditegaskan oleh Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita membaca surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu.
Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi hutang piutang, maka catatlah. Nah, ini perintah jelas bahwasanya dalam setiap transaksi itu harus ada pencatatan, harus ada pembukuan. Kemudian ayat lain misalnya Allah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali melalui perniagaan, perdagangan yang suka sama suka. Demikian Allah berpesan dalam surah An-Nisa ayat 29. Kalau kita maknai, terjadi perubahan pada fase Mekah dan pada fase Madinah. Pada masa Mekah itu ayat-ayat yang turun merupakan kritik sosial. Kenapa? Karena Nabi tidak memiliki kekuasaan politik pada masa itu. Sedangkan pada masa Madinah, Nabi merupakan pemimpin, memiliki kekuasaan politik. Jadi ayat-ayat yang turun itu berubah, tidak lagi kritik sosial, tapi merupakan suatu undang-undang, suatu peraturan yang ditetapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala yang berisi kewajiban, berisi larangan, dan berisi ancaman serta sanksi bagi orang yang melanggar. Nah, kalau kita lihat lagi kehidupan Nabi SAW dalam membangun masyarakat di kota Madinah, utamanya dalam membangun ekonomi. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan contoh, memiliki relevansi dengan kehidupan ekonomi saat ini, sekarang ini. Nah, para Tribuners yang dirahmati Allah, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum muslimin antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Nah, tidak hanya mempersaudarakan antara kaum muslimin dan kaum ansor, tapi Nabi juga membuat perjanjian. Di kota Madinah itu terdiri dari berbagai macam suku, tidak hanya orang Arab, tapi juga ada orang Yahudi. Nah, Nabi membentuk perjanjian, persekutuan sesama orang-orang yang tinggal di Madinah. Nah, di antara persetujuan itu adalah saling melindungi, saling membantu. Nah, di antara penduduk Madinah tidak boleh ada yang saling mengkhianati. Kebebasan beragama dijamin oleh Rasulullah. Tidak ada yang kehidupan toleransi dijaga. Nah, itu untuk membentuk kehidupan kota Madinah yang rukun, yang aman dan damai. Nah, berikutnya, selain mempersaudarakan atau membentuk nilai-nilai ukhuwah di antara umat di kota Madinah, nah, Nabi itu menerapkan yang namanya sifat ta'awun atau tolong-menolong di antara sesama umat. Banyak orang-orang muhajirin itu yang datang ke kota Madinah itu tidak membawa apa-apa, hanya membawa bekal badan saja, datang ke kota Madinah untuk menghindari kekejaman orang kafir Quraisy di kota Mekah. Nah, setelah Nabi mempersaudarakan ini, orang-orang Madinah ini membantu, orang-orang Ansor ini membantu orang-orang Muhajirin untuk tetap bertahan hidup, melangsungkan kehidupannya. Ya, di antara kebaikan orang-orang Ansor ini bahkan sampai mempersilahkan Abdurrahman bin Auf untuk mengambil sebagian hartanya. Bahkan istrinya orang Ansor, kalau Abdurrahman bin Auf mau, nanti diceraikan dan nikahkan dengan Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Tunjukkan saja di mana pasar, nanti aku akan berjualan di sana. Demikian yang disampaikan dalam kisah tersebut. Nah, di sini sikap tolong menolong ini sangat perlu sekali, memiliki relevansi dengan kehidupan kita saat ini. Negara kita Indonesia telah mengenal sikap tolong menolong ini. Nah, kita mengenal istilah gotong royong, ya, kita mengenal istilah urunan, kita mengenal istilah saling berbagi. Nah, di Indonesia ini termasuk salah satu negara yang paling ramah. Kemudian tidak hanya ramah, tapi juga paling senang berbagi. Berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh The World Giving Index, negara yang paling senang berbagi itu nomor 1 adalah Indonesia. Nah, paling senang berbagi, membantu orang. Nah, ini merupakan sikap yang sangat terpuji, yang perlu
terus kita jaga. Nah, Indonesia ini termasuk negara yang ramah, senang berbagi, dan misalnya apa, banyak musibah, orang tidak segan-segan untuk membantu sesamanya. Kemudian para Tribuners yang dirahmati Allah, selain membentuk persaudaraan, kemudian membentuk sikap tolong-menolong, Nabi mengajarkan kita untuk membentuk kepercayaan. Kalau bahasa sekarang namanya trust. Nah, di antara sifat-sifat Nabi itu yang membentuk kepercayaan itu kita kenal namanya siddiq, orangnya jujur. Nah, jujur ini kalau bahasa sekarang namanya transparan. Nah, Nabi menyampaikan apa adanya, tidak berbohong, tidak berdusta. Nah, transparansi inilah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan saat ini. Banyak orang pintar, tapi sedikit orang jujur. Nah, itulah yang menjadi kritik kita pada saat ini. Banyak orang pintar, nah tapi tidak menggunakan kepintarannya itu untuk membantu masyarakat. Nah, itu yang sangat kita sesalkan saat ini. Di tengah kondisi saat ini, negara kita lagi berkembang, kita membutuhkan SDM, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Nah, tidak hanya kompetensi, tapi juga memiliki nilai-nilai kejujuran. Nah, itu sifat siddiq. Selain siddiq, sifat Nabi antara lain adalah amanah. Orangnya terpercaya. Nah, itu orang yang bisa memegang amanah atau trust ya, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa memegang amanah. Jadi sifat antara siddiq dan amanah ini saling terkait. Nah, orang disebut amanah kalau dia siddiq. Nah, relevansinya dengan kehidupan ekonomi saat ini, negara kita bekerja sama, bermitra dengan berbagai macam negara. Nah, kita juga sebagai umat, sebagai personal, kita juga dalam mengembangkan bisnis kehidupan kita sehari-hari dituntut sebagai orang yang amanah, sebagai orang yang mampu menanggung atau memiliki tanggung jawab profesional. Nah, seperti itu. Kemudian sifat Nabi yang lain di antaranya yaitu yang kita kenal sifat patonah. Sifat patonah itu kalau kita bahasakan sekarang itu profesional. Ya, profesional dalam arti kalau kita memiliki pekerjaan, memiliki tanggung jawab, maka kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita bekerja di kantor, di tempat kita berusaha, kita melayani orang dengan sebaik-baiknya. Nah, para Tribuners yang dirahmati Allah, patonah inilah sangat diperlukan sekarang untuk kehidupan kita masa ini. Kemudian selain sifat patonah yang kita kenal ada sifat tabligh. Tabligh ini kalau bahasa sekarang kita sebut orangnya komunikatif. Ya, mampu menyampaikan, mampu bekerja sama dengan orang. Nah, bisa bekerja dengan berbagai pihak. Nah, misalnya atasan mampu menjelaskan dengan baik kepada anak buah, kepada para bawahan. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting sekali ya sifat-sifat yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW masih memiliki relevansi dengan kondisi saat ini. Nah, kemudian tadi sudah kita jelaskan para Tribuners yang terhormat, yang dirahmati Allah, ada jaringan networking diantaranya yaitu ada ukhuwah, persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian juga menanamkan sifat ta'awun, gotong royong, yang itu sebetulnya sudah mendarah daging di bangsa kita, bangsa Indonesia. Sudah menjadi adat budaya kita untuk saling bekerja sama. Nah, kemudian ada kepercayaan yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sifat-sifatnya tadi. Ada sifat siddiq, sifat amanah, sifat patonah, sifat tabligh. Nah, kemudian selain itu, Nabi Muhammad juga membentuk norma-norma sosial. Nah, ini yang penting menjadi dasar membentuk nilai-nilai kehidupan. Nah, ini yang harus kita jaga terus. Walaupun zaman terus berkembang, tapi nilai-nilai itu tidak boleh berubah. Nah, dalam kehidupan ekonomi, Nabi sering mengajarkan kepada kita untuk bekerja sama. Nah, ada akad namanya akad mudharabah.
atau berbagi hasil. Yang ini sebetulnya sudah dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau bekerja sama dengan istrinya pada masa itu sebelum menikah, umur 25 tahun, Nabi Muhammad bekerja sama membawa barang dagangan Siti Khadijah. Kemudian berbagi hasil. Nah, itulah yang kita sebut sekarang dengan istilah mudharabah. Nah, berbagi hasil. Ada untungnya dibagi bersama, kerugian juga dibagi, ditanggung bersama. Para tribuners yang terhormat, nah dalam transaksi ekonomi Nabi Muhammad mengajarkan berbagai hal. Nah, selain tadi berbagi hasil, Nabi juga melarang, ada banyak hal-hal yang dilarang Nabi SAW dalam melakukan transaksi ekonomi. Misalnya Nabi melarang melakukan riba, ya, atau membungakan uang. Nah, banyak ayat Al-Quran yang menyatakan hal ini. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah mengecam orang-orang yang memakan riba atau membungakan uang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhus syaitanu minal massi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahul bai'a wa harramar riba. Nanti di akhirat nanti, pada saat kita dibangkitkan, Allah akan menunjukkan orang-orang yang makan riba itu, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan, dalam keadaan mabuk. Kenapa mereka kondisinya seperti itu? Karena mereka beranggapan bahwasanya riba itu sama saja dengan jual beli. Ya, padahal Allah sudah membedakan. Ya, Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Nah, yang dalam Islam yang dibolehkan itu adalah jual beli. Kenapa jual beli? Karena jual beli itu membuat ekonomi berputar, sektoril. Nah, membuat perputaran barang dan jasa. Nah, sedangkan bunga itu dia tidak membuat perputaran barang dan jasa, dia hanya membungakan uang. Nah, seperti itu. Jadi itu dilarang dalam ekonomi. Kenapa membungakan uang itu dilarang? Kenapa? Karena ketika orang membungakan uang, maka yang terjadi itu adalah bisa menimbulkan inflasi. Ya, menimbulkan kenaikan harga. Misalnya seorang pedagang ketika dia mengambil pinjaman dengan basis bunga, maka dia akan menggunakan atau menambahkan beban bunga itu kepada barang-barang yang dijualnya. Nah, jadi masuk di biaya. Nah, maka itu akan membuat harga-harga makin meningkat. Nah, atau kita sebut dengan inflasi. Nah, kemudian yang dilakukan Nabi Muhammad SAW selain melarang riba, juga melarang transaksi batil. Ya, apa itu transaksi batil? Batil itu artinya perbuatan yang tidak benar. Misalnya apa? Dalam bertransaksi kita menipu, kita mengurangi timbangan. Hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita untuk mengurangi timbangan atau curang terhadap timbangan. Misalnya dalam surah Al-Mutaffifin, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina izaqtalu 'alan nasi yastawpun wa izaqaluhum awazanuhum yukhsirun. Nah, celakalah orang-orang yang curang. Wailul lil mutaffifin allazina izaqtalu 'alan nasi yastawpun. Kalau dia menimbang barang orang, maka dia mengurangi. Ya, allazina izaqtalu 'alan nasi yastawpun wa izaqaluhum. Nah, kalau dia ditimbang, dia meminta tambah. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia sama orang lain, dia minta dia barangnya dikurang-kuranginya. Tapi kalau dia ditimbang orang, dia minta tambah. Nah, itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku seperti itu. Jadi kemudian apalagi yang dilarang oleh Rasulullah? Nah, ada perbuatan namanya ihtikar. Nah, atau menimbun barang. Hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dengan menimbun barang itu akan menyebabkan yang terjadinya
kegagalan pasar, nah, atau market failure bahasanya. Nah, kenapa seperti itu? Ketika barang itu ditimbun, maka stok barang itu nggak ada lagi di pasar. Nah, orang mencari sedangkan barang nggak ada. Nanti ketika harga naik, baru dikeluarkan. Nah, itu merupakan suatu kezaliman yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Atau bahasa fikih muamalahnya disebut dengan ihtikar, penimbunan barang. Ya, kemudian apalagi yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian. Nah, Nabi Muhammad SAW selain menanamkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai modal sosial di masyarakat, Nabi juga membentuk institusi, membentuk sistem untuk melindungi masyarakat. Nah, kita kenal namanya sekarang itu jiswab, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini merupakan peninggalan Nabi Muhammad SAW. Dengan zakat, orang kaya itu tidak lagi tidak lagi menghambur-hamburkan hartanya, karena ketika mereka menimbun harta maka mereka wajib terkena zakat. Nah, zakat ini akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak ayat Allah yang menyatakan tentang zakat. Nah, jadi perintah zakat ini merupakan perintah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, apa fungsi zakat? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah harta mereka, khus min amwalihim shadaqatan, ya berupa sedekah, zakat. Fungsinya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ini merupakan distribusi sosial. Nah, sistem yang dibuat oleh Islam agar orang kaya itu bisa memberdayakan orang-orang miskin. Nah, yang miskin juga diperintahkan untuk bekerja. Yang miskin juga diperintahkan untuk rajin bekerja. Nah, seperti itu. Jadi, misal dalam suatu kisah, Nabi SAW itu didatangi oleh seorang pemuda yang meminta-minta uang kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bertanya, "Apa yang kau punya di rumah?" Nah, orang itu berkata, "Aku hanya punya cangkir, aku hanya punya perkakas." Nah, oleh Nabi, pemuda tadi disuruh pulang, ambil barang-barang tersebut. Nah, barang-barang tersebut kemudian dijual kepada sahabat Nabi. Dapatlah beberapa dirham. Dan oleh Nabi dibilang kepada pemuda itu, "Ini uang, kau pergunakanlah, bekerjalah, carilah kayu bakar." Nah, seperti itu. Jangan datang kemari sebelum 2 minggu. Nah, jadi uang tadi dibelikan berupa kapak. Nah, dengan kapak itulah pemuda tadi mencari kayu bakar di kota Madinah. Nah, dengan usahanya tadi dia sanggup untuk memenuhi kehidupannya. Jadi Nabi mengajarkan di sini bukan hanya meminta-minta, tapi untuk bekerja. Ya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam suatu hadis dikatakan Nabi mendoakan orang-orang yang bekerja. Dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah orang-orang yang bekerja dan bangun di pagi hari. Ya, jadi Nabi mendoakan orang-orang yang bersungguh-sungguh bangun pagi. Nah, tidak malas-malas. Nah, seperti itu, bangun pagi mulai untuk bekerja. Jadi, apa yang dapat saya sampaikan di sini bahwasanya apa yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan suatu yang sangat berpengaruh, sangat penting bagi kehidupan kita saat ini, memiliki relevansi dengan kehidupan kita saat ini. Nabi Muhammad tidak meninggalkan bangunan, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan peninggalan yang mewah, tapi Nabi Muhammad meninggalkan nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan kita saat ini. Sampai saat ini memiliki relevansi dengan kehidupan kita saat ini. Nah, itulah yang harus kita jaga. Nah, itulah yang harus kita pedomani. Mudah-mudahan dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu kita bisa menjadi seperti doanya Nabi Muhammad SAW.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Moga bermanfaat dan dapat kita ambil iktibarnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.